Sesungguhnya dalam kitab suci tertulis, berbahagialah orang yang memberi dari tangannya, karena lebih berbahagialah memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ayat ini mengajarkan tentang kebaikan dalam memberi kepada sesama, menekankan kebahagiaan yang dapat dirasakan ketika kita memberikan dari yang kita miliki. Dalam konteks kebaikan, berbagi dengan orang lain menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperkaya hati kita. Semoga kita semua dapat menemukan kebahagiaan sejati melalui tindakan kebaikan. Dan ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan membawa berkat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Kamu gak akan menjadi miskin ketika kamu berbagi dengan orang lain. Pada saat kamu memberi, kamu sedang menabur, dan suatu saat nanti kamu juga akan menuai apa yang sudah kamu tabur. Semisalkan kamu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, belajarlah untuk memberi dengan kerelaan hati dari apa yang ada padamu. Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Serah rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan belajar bersama-sama, belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Ini adalah episode yang kelima atau bagian yang kelima, video yang kelima. Jadi di video-video yang sebelumnya kita sudah belajar beberapa ilmu yang kita dapatkan dari Alkitab tentunya. Salah satunya ada tentang investasi, salah satunya adalah tentang bagaimana kita menabung. Dan kali ini kita akan belajar tentang kunci emas di dalam keuangan. Dimana kunci emas ini adalah hal yang sangat penting dan akan mendatangkan banyak sekali berkat untuk kehidupan kita, khususnya dalam perekonomian kita. Langsung saja kita akan baca bersama-sama, sahabat terang kemuliaan. Yang kali ini akan saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. Ini akan saya bacakan untuk kalian semua. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan untuk ayat 6, ayat sebelumnya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini saya baca terbalik ya, 7 ke 6 gitu ya. Nah di sini dibilang katanya adalah hal tentang memberi ya. Hal memberi yang membawa berkat, seperti cuplikan video di awal tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, bahwa dengan memberi itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sangat senang sekali melihat orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Jadi dengan hal memberi ini ada suatu kunci utama untuk mendatangkan berkat tentunya. Bukan berarti kita bukan ini artinya kita memberi untuk mendapatkan sesuatu, memberi untuk mengharapkan kita mendapatkan imbal balik. Tapi karena di Alkitab ini berlaku hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa menabur sedikit, akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, akan menuai banyak. Itu jelas tadi ada di Alkitab ya. Nah, kemudian untuk keuangan ini, untuk ilmu keuangan ini juga, selain kita memberi, itu artinya dengan kita memberi, kita berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Itu artinya juga kita tuh tidak boleh mengagungkan uang. Itu artinya kita tidak boleh menomor-satukan uang. Kita harus mementingkan kemanusiaan di atas uang. Jangan sampai uang itu mengalahkan rasa kemanusiaan kita. Nah, akan kita baca di sini di 1 Timotius 6 ayat 10.
Kita baca bersama-sama di 1 Timotius 6. Sebentar ya, 1 Timotius 6 akan saya oke, sudah ketemu nih. 1 Timotius 6 ayat 10 akan saya bacakan untuk kalian semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jadi karena uang, banyak orang berburu uang, mereka menyimpang dari iman maksudnya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya terjadilah korupsi, ada makan uang temen lah, dan lain-lain. Banyak sekali kejahatan yang timbul akibat cinta akan uang. Jadi kita tidak boleh mengagungkan uang. Kita tidak boleh mengagungkan uang karena akar dari kejahatan adalah uang ya, dibilang seperti tadi. Jadi tadi kita sudah belajar yang pertama, kita harus menjadi orang yang suka memberi, jadi orang yang dermawan, orang yang berbagi. Karena Tuhan senang sekali dengan orang yang berbagi. Dengan kita berbagi, dengan kita memberi, kita menabur, kita akan menuai apa yang telah kita tabur tentunya. Dan kemudian tadi yang kedua, kita tidak boleh mengagungkan uang ya, berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 10 tadi ya. Nah kemudian kita belajar lagi ketika kita meminta tolong kepada Tuhan bahwa untuk Tuhan membantu kita agar kita memiliki tentunya keuangan yang stabil dalam perekonomian dalam keluarga kita, hingga kita bisa menafkahi keluarga kita tentunya. Dalam berdoa, jangan kita berdoa hanya untuk meminta kekayaan, karena itu hanya dipikirkan oleh orang-orang duniawi ya. Kita belajar kepada Salomo, tentunya kepada Raja Salomo, di mana beliau itu berdoa kepada Tuhan meminta hikmat, meminta kebijaksanaan. Jadi lewat hikmat yang diberikan oleh Tuhan, lewat kebijaksanaan yang Tuhan berikan tentunya, Tuhan akan memberikan kepada kita bagaimana cara kita mengolah keuangan kita dengan baik. Walaupun kita tentunya memiliki penghasilan yang mungkin pas-pasan ya, penghasilannya nggak besar gitu. Tapi Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita bisa mengolah keuangan kita dengan baik. Akibatnya kita nggak keteteran gitu ya. Nah kemudian di sini juga kita harus belajar melihat peluang ya. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa tahun depan 2025 itu banyak sekali isu-isu yang beredar bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang membayang-bayangi ketakutan manusia ya, terutama ya dalam bidang keuangan tentunya ya. Jadi dibayang-bayangi katanya bakal terjadi krisis di 2025 itu, krisis yang katanya lebih parah daripada krisis COVID kemarin 2020 ya. Nah, di sini kita belajar dari bilangan ya, kita baca di kitab bilangan ketika kisah Musa ya, kisah Nabi Musa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, yang tanah di mana yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Musa itu mengirimkan beberapa dari bangsa Israel untuk mengintai apakah lawannya itu cukup kuat, seperti apa gitu ciri-ciri lawannya, apakah mereka bisa mengalahkan lawannya. Dan ketika Musa mengirimkan beberapa orang untuk mengintai, ternyata beberapa orang itu kembali dan mereka sangat ketakutan melihat musuh dengan jumlah yang besar, dengan badan besar gitu ya. Jadi mereka sangat ketakutan. Tapi di situ kita bisa belajar, ada dua orang bernama Yosua dan Kaleb, bahwa mereka itu melihat peluang di di dalam ketakutan tersebut. Mereka malah melihat kesempatan atau melihat peluang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi sama kita belajar, walaupun kita menghadapi krisis di 2025 nanti, tapi kita harus bisa melihat peluang apa yang bisa kita dapatkan saat krisis gitu. Contohnya ya seperti tahun 2020 kemarin itu ya, ketika COVID ya 2019 2020 itu, ketika COVID terjadi, ada beberapa orang yang bisa melihat peluang ya. Ketika dibutuhkan masker, maka mereka berjualan masker. Nah itu adalah salah satu peluang, bentuk contoh dari sebuah peluang ya. Nah sahabat terang kemuliaan, jadi apa yang tadi kita telah pelajari, yaitu pertama kita harus belajar untuk memberi. Itu adalah kunci dari bagaimana kita mendapatkan berkat ya. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang bisa memberi kepada sesamanya. Karena ada istilahnya apa? Lebih baik tangan yang memberi daripada tangan yang meminta ya. Kemudian juga kita tidak boleh mengagungkan uang, kita mencari kebijaksanaan atau hikmat melalui doa kepada Tuhan agar kita bisa melakukan kita dengan baik. Dan tadi yang terakhir, kita harus melihat peluang. Kita harus bisa melihat peluang di dalam krisis. Kita harus bisa melihat kesempatan di dalam masa kesukaran atau kesusahan. Nah yang kemudian setelah semuanya itu kita lakukan, tentunya ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan rezeki dari Tuhan, bagaimana kita berusaha untuk menciptakan
berbagai macam pemasukan. Nah, peribahasa katanya jangan menaruh telur di satu keranjang. Jadi menaruh telur di beberapa keranjang. Jadi ketika satu keranjang jatuh atau satu keranjang rusak, maka telur yang lain akan terselamatkan. Jadi sama seperti kita dalam hidup juga ya. Kita jangan sumber penghasilan atau sumber pemasukan kita tuh jangan hanya bergantung kepada satu pemasukan, tapi bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber lain juga yang sebagai backup kita tentunya. Nah, sahabat Nah Kemuliaan, sampai di sini mungkin video kita kali ini tentang belajar keuangan berdasarkan Alkitab. Jadi yang terutama yang saya ambil yang menjadi kunci emas, menjadi inti dari video sekarang ini adalah tentang hal yang memberi ya. Itu adalah kunci emasnya, hal memberi. Bagaimana kita memberi sesama kita, bagaimana kita berusaha untuk menjadi berkat ya, agar kita juga nanti diberkati. Karena siapa yang memberi tentunya nanti akan diberi. Menabur maka kita akan menuai gitu ya. Jadi kita memberi dengan sukacita tentunya. Jadi jangan memberi dengan bersungut-sungut ya. Kita memberi dengan sukacita. Kemudian dia memberi itu kita tidak boleh mengagungkan uang, karena uang itu kan istilahnya fana ya. Uang itu manusia itu yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur manusia ya. Jadi tempatkan kemanusiaan itu di atas uang tentunya. Kemudian kita juga mencari hikmat tentunya, berdoa kepada Tuhan mencari hikmat dalam pengelolaan uang kita ini. Kemudian kita juga kita harus melihat peluang dari krisis yang ada, dari kesusahan yang ada. Kita harus mencari peluang yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah kita mendapatkan semuanya, kita dapatkan berkat, kita mendapatkan rezeki kita, bagaimana kita menciptakan berbagai sumber pemasukan, jadi kita tidak bergantung kepada satu pemasukan saja. Nah, sahabat kemudian kiranya pembahasan yang singkat ini bisa membantu, bisa bermanfaat tentunya buat kalian semua. Apabila kalian suka dengan videonya, kalian bisa like videonya, bisa share kepada yang lain. Dan masih ada beberapa video lagi yang akan saya upload nantinya tentang belajar keuangan berdasarkan Alkitab ini di episode selanjutnya. Kiranya apa yang telah saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan kiranya bisa memotivasi kalian lagi untuk lebih bijaksana lagi dalam pengelolaan keuangan kita ya. Lebih lebih bijaksana lah ya. Lebih bijaksana, dan tentunya kita semua ini ingin memiliki keuangan yang sehat tentunya dalam kehidupan kita ya tentunya. Ingat, uang bukan segalanya, tapi kita tidak memungkiri bahwa kehidupan kita ini semuanya diperlukan dengan uang. Karena tanpa uang zaman sekarang ini kita nggak bisa beli apa-apa. Karena itu kita mintalah hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan memberikan kita hikmat kepada kita, memberikan kebijaksanaan kepada kita, agar kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Dan juga kita berdoa kepada Tuhan agar kita tidak kekurangan uang. Tuhan memelihara kita berkecukupan. Dan Tuhan tentunya akan memimpin kita dari segala kemalangan atau kesukaran yang akan terjadi di masa depan. Baiklah sahabat Nah Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.